Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Apa kabar hari ini? Mungkin buat teman-teman yang saat ini baru pulang kerja, baru pulang aktivitas, santai di rumah, kemudian menonton video ini akan tepat sekali, karena di video kali ini saya tetap akan membahas tentang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang sana, di Gunung Lawu, tapi lebih santai. Karena saya akan membacakan sesuatu yang dialami oleh teman saya sehubungan dengan pendaki yang hilang di Gunung Lawu sana. Dan seperti yang kita ketahui, ini adalah hari kelima yo. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kelima pencarian survivor atas nama Yazid, tapi belum juga ada hasil. Dan seperti dugaan saya di video yang kemarin, ternyata banyak banget teman-teman pendaki ini WA ke saya, seolah-olah mereka ini nggak percaya kalau survivor hilang di Gunung Mongkrang dan nggak ketemu. Nggak percayanya ini bukan karena meragukan kemampuan Basarnas ataupun teman-teman relawan di sana, enggak, tapi lebih ke lokasi Gunung Mongkrangnya. Masa iya sih Gunung Mongkrang cuma segitu, tapi pendaki bisa hilang dan dicari sekian banyak relawan. Hampir 200 relawan loh yang terjun ini, termasuk Basarnas loh ya. Hampir 200 orang menyisir di sana tapi nggak ketemu. Itu yang membuat teman-teman ini nggak percaya. Ditambah lagi ini adalah kejadian pertama kalinya orang hilang di Bukit Mongkrang sana. Set, ya set. Ayo mulai set. Dan pagi ini tadi saya itu iseng-iseng, kurang lebih sekitar jam 8 ini tadi, saya coba bales story WA-nya Wahyu Subuh. Mungkin buat teman-teman sudah nggak asing dengan nama Wahyu Subuh ya, karena memang dia ini sering banget nongol di podcast horor, podcast pendakian. Yang terakhir itu di podcastnya Besok Pagi, menceritakan tentang kejadian yang dialami di Gunung Lawu sana juga. Membicarakan Wahyu Subuh ini nggak akan ada habisnya, karena hampir setiap perjalanan dia ketika melakukan pendakian pasti akan ada terselip cerita-cerita yang menarik untuk diobrolkan. Tapi bukan cerita seperti pendaki-pendaki yang ada di podcast ya, dimana dia ini ketemu sosok ini, kemudian ekstrim banget kayaknya ketemu pendaki yang sudah hilang 20 tahun di Gunung Lawu. Itu pendaki siapa yang hilang 20 tahun nggak tahu. Tapi Wahyu Subuh ini lebih ke interaksi dengan sosok yang ada di sana, sosok baik-baiknya aja. Kuntilanak, genderuwo kayak gitu wis nggak asik buat diperbincangkan. Jadi tadi pagi Wahyu Subuh ini kan bikin story, akhirnya saya komen aja gini, Mongkrang. Nah dari situ dia mulai kepancing, langsung nih dia bales, ya mas, menurut sampean pendaki yang hilang di Mongkrang itu ketemu apa enggak? Ya karena pertanyaannya langsung to the point kayak gitu, langsung aja saya jawab asal-asalan, ya ketemulah, masa enggak, saya bercandain gitu. Tapi di sisi lain saya juga udah nebak, pasti nih anak mau ngomongin sesuatu, ternyata benar. Kalau menurut kamu nggak bakalan ketemu kan, saya tembak gitu, ternyata benar. Tapi asumsi dia mengatakan kalau ini nggak bakalan ketemu itu bukan dari sisi mistis, tapi lebih ke logis aja ya. Iya, tapi misal seumpamanya ketemu, kemungkinan sudah MD, dia bilang gitu kan. Apa meneh tersesatnya di Mongkrang segitu, gak enak alasan gaya tersesat. Nah di sini saya pancing lagi, apa alasanmu yang bisa membuat kemungkinan besar gak bakalan ketemu? Jadi menurut Wahyu Subuh ini bisa saja si survivor ini niat menghilangkan diri di Mongkrang. Secara tidak mungkin kalau sampai tersesat, apa neh hutan lebat yang nggak ada di sana. Paling cuma semak-semak. Alasan yang kedua dari dia, jari kronologi dia kan tersesat pas mudun. Iso wae dia mudun playon terus tiba. Tapi masih tiba kan gak mungkin mencelat sampai 1 kilo. Paling cuma nyusruk mlebu semak-semak. Gek jurang di Mongkrang itu kan gak enek sing vertikal. Jadi segitu tidak mungkin misal tiba terus aduh teko jalur mencelate. Oke. Kemungkinan yang ketiga itu gini, dia jatuh, terluka, iya kan? Kemudian masuk ke semak-semak. Nah, di situ dia pingsan. Di saat pingsan itu ada hewan buas yang sensitif dengan bau darah di luka dia. Sampai akhirnya survivor ini
dibawa oleh hewan buas tersebut. Tapi di situ alasan dia juga masih ngambang. Karena apa? Karena hewan buas seperti harimau, dia kan tidak mungkin masuk ke area yang di situ sering dilewatin orang. Dia pasti nyingkir. Itu udah jadi naluri harimau ya. Kecuali kalau memang dia itu benar-benar terdesak, udah bingung nggak dapat makan, mungkin dia baru masuk ke area manusia. Sekali lagi ini kan cuma pendapat ya, pendapat kita para pendaki yang memang sudah hafal dan tahu persis karakter mongkrang di sana. Jadi kita bebas berpendapat, asumsi ini kan kembali ke masing-masing. Dan saya yakin teman-teman yang saat ini nonton video ini pasti punya asumsi sendiri-sendiri juga. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, meskipun intinya ya satu. Kayak nggak mungkin banget loh, pendaki hilang di mongkrang kan gitu. Karena itu buat teman-teman yang mungkin juga punya unek-unek, punya pandangan seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar, bebas pokoknya. Dan yang menarik dari cerita Wahyu Subuh ini, pas kita lagi asik-asik ngobrolin tentang pendaki yang hilang di mongkrang, dia ingat ternyata 2 hari sebelum ada kejadian itu, dia sempat mimpi. Ini cuma mimpi loh ya teman-teman. Jangan kemudian teman-teman ini menganggap bahwa apa yang saya ceritakan ini nanti saya mengharuskan teman-teman untuk percaya. Enggak, ini hanya mimpi. 2 hari sebelum kejadian, dia ini mimpi. Dia naik ke Gunung Lawu saat itu sama anaknya. Anaknya kan baru kecil, namanya Kevin. Cowok, ya sekitar 5-6 tahunan lah. Nah, di dalam mimpinya itu waktu dia ke Gunung Lawu, di situ dia ketemu sama rombongan 3 pendaki yang setelah ditanya katanya lagi nyari temennya yang satu ini nggak ada, boleh dibilang hilang gitu aja ya. Sampai akhirnya dia ini punya inisiatif buat bantu nyari, tapi posisinya dia mencar misah. Nah, setelah ikut nyari, Wahyu Subuh ini ketemu sama survivor yang dicari ini. Akhirnya survivor itu diajak sama Wahyu Subuh untuk nemuin temennya yang 3 ini tadi. Anehnya di sini adalah ketika mereka sudah berkumpul, Wahyu Subuh coba nunjukin temennya yang hilang udah ketemu. 3 temennya ini nggak bisa melihat temennya yang udah ditemuin sama si Wahyu Subuh. Kalau kita pikir, kita angan-angan, ini maksudnya apa ya? Arti dari mimpi yang dialami Wahyu Subuh. Ini kejadiannya 2 hari sebelum ada berita pendaki hilang di mongkrang sana. Mimpi yang dialami Wahyu Subuh di Gunung Lawunya. Tapi ada kemiripan, yaitu 4 tokohnya. Yang sibuk nyari, ini 3 pendaki, yang hilang 1 pendaki. Yang hilang cowok juga kan? Jadi di mimpinya Wahyu Subuh sama persis dengan kejadian yang terjadi di mongkrang sana. Yang hilang ini juga cowok. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika si pendaki ini sudah ditemukan oleh Wahyu Subuh, justru ketika dipertemukan oleh ketiga temannya, 3 temannya ini semuanya nggak bisa melihat si survivor ini. Ini yang jadi pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa mengartikan mimpi ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut satu kisah lagi yang diceritakan Wahyu Subuh ini tadi. Saya pancing lagi, pas kamu ke mongkrang, ada nggak sih kejadian yang kayak gitu-gitu gitu? Ada. Pokoknya menariknya ngobrol sama Wahyu Subuh, setiap dia kemana aja, ke Argopuro, terus yang paling ekstrim itu kemana ya? Pokoknya pasti ada cerita kayak gini. Jadi ini ceritanya waktu dia coba ngecamp di mongkrang. Dia disamperin sama mbak-mbak cantik katanya. Seru nih. Tapi kelemahannya gini, Wahyu Subuh itu dari dulu dia itu peka banget. Tapi ketika ketemu dengan makhluk abstrak seperti itu, dia justru malah takut, dia menghindar. Nah, begitu juga dengan apa yang dia alami di mongkrang ini. Dia disamperin cewek-cewek cantik, tak tanya ada obrolan enggak? Enggak, katanya enggak ada obrolan, karena saya langsung pergi, masuk ke tenda. Ini real ya, bukan mimpi loh ya, ini real. Dia langsung masuk ke tenda, tidur. Tapi di luar dugaan, pas dia tidur, mbak-mbak cantik ini tadi nemuin dia lagi lewat mimpi. Lucunya di sini.
Di dalam mimpi dia itu mbak-mbak cantik ini tadi nawarin 2 barang. Yang pertama ada batu yang berwarna ungu besar. Satu lagi batu berwarna pink kecil. Saat itu Wahyu Subuh disuruh milih yang mana. Ya karena saking polosnya Wahyu Subuh, dia milih yang pink, yang kecil. Alasannya biar lebih mudah. Ini alasan ketika saya tanya loh ya. Alasannya biar nggak ribet bawanya gitu. Nah, ketika Wahyu Subuh di dalam mimpi itu milih yang batu kecil warna pink, sosok mbak-mbak cantik ini cuma tersenyum. Habis itu udah hilang. Orang kalau mimpi kan nggak mungkin kok bisa rentetan kayak gitu. Kadang sebagian hilang, kadang inget, kadang nggak setelah dia bangun. Singkat cerita, jarak beberapa hari kemudian, dia naik ke Gunung Lawu sama temennya. Nah, lucunya ketika ke Gunung Lawu, pas lagi perjalanan turun, tahu-tahu di saku celananya ini ada yang ganjel. Begitu dia lihat, ternyata berisi batu kecil yang berwarna pink. Persis dengan mimpi dia saat di Mongkrang ini tadi. Ya karena dia itu orangnya emang bodoh amat, kurang tertarik dengan hal-hal kayak gituan. Akhirnya pas perjalanan turun, batu berwarna pink kecil ini tadi sama dia di cerita ini dibuang di daerah hutan pinus. Nah nih, buat teman-teman kalau teman-teman melakukan pendakian lewat Semoro Sewu ya, setelah kita melewati Punden ada rumah-rumah itu di kanan jalan, ke sana sedikit kan ada hutan pinus itu. Dia buangnya di area situ, langsung dibuang gitu aja. Anehnya begitu dia pulang, nyampe rumah itu dia langsung sakit selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu yang dia rasain, badannya ini sakit semua. Katanya itu, kalau dia cerita itu gini, mirip habis digebukin masa sekampung. Jadi itulah tadi cerita atau kisah yang dibagikan oleh Wahyu Subuh, teman. Selebihnya kita kembalikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih pandai dalam mengartikan mimpi ini tadi daripada kita bengong, daripada kita gabut. Ayolah tulis di kolom komentar. Itu aja ya teman-teman.